Halo adik-adik, di sini saya akan menyampaikan TPS PPU, yaitu tentang soal tryout TPS. Langsung saja untuk soal-soalnya seperti apa. Di sini disediakan teks tentang burung murai batu. Nah, kita lihat di sini, kita cermati dulu teksnya. Kemudian soalnya hubungan isi antar paragraf ke-1 dan kedua dalam teks tersebut. Nah, antara paragraf 1 dan paragraf kedua, ini kira-kira apa hubungan antar isinya ya. Jadi paragraf 1 dulu kita lihat. Burung murai batu memiliki nama ilmiah Copsychus malabaricus. Untuk genusnya sendiri termasuk ke dalam genus Copsychus. Di Indonesia, burung ini tersebar mulai di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Pada tempat yang berbeda, burung ini memiliki bentuk dan karakter suara yang berbeda juga. Burung murai batu suka berkicau akan memainkan ekornya naik turun. Warna bulunya hitam mengkilap, tapi terkadang juga berwarna kebiru-biruan. Dengan bagian bawah berwarna coklat atau oranye, motif ekor burung murai batu juga bervariasi. Berwarna hitam dan putih di tepi yang biasanya membentuk huruf P atau W. Untuk paragraf kedua, biasanya burung murai batu jantan berwarna hitam mengkilap dan warna bulu pada dadanya lebih tegas. Pada burung murai batu betina warnanya tidak mengkilap seperti pada burung murai batu batu jantan. Para pecinta burung murai batu lebih menyukai burung murai batu jantan karena suaranya lebih merdu dan panjang. Oke, kita ketahui di sini bahwa paragraf 1 itu tadi ada menyebutkan nama ilmiah Copsychus malabaricus, kemudian genusnya itu apa, penyebarannya di mana, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa. Kemudian em, pada tempat yang berbeda itu memiliki bentuk karakter suara dan sebagainya. Kalau kalimat kedua lebih ke menjelaskan bentuk atau ciri-ciri ya, ciri-ciri burung murai batu jantan sama betina itu eh, perbedaannya di mana. Kemudian hubungannya apa di sini? Mari kita lihat pembahasannya. Paragraf pertama berisi penjelasan umum tentang burung murai batu. Paragraf kedua menjelaskan dengan lebih rinci tentang ciri-ciri fisik burung murai batu. Dengan demikian, paragraf kedua berisi rincian dari paragraf pertama. Untuk pilihan jawabannya A, kita lihat paragraf kedua berisi perincian dari paragraf ke-1. Itu pembahasannya sudah tepat ya, sesuai bahwa yang kita tahu, yang paragraf pertama tadi berisi informasi umum, atau penjelasan umumnya tentang nama ilmiah, genusnya, penyebarannya. Sedangkan paragraf kedua itu lebih ke ciri-ciri burung murai itu sendiri, baik itu jantan maupun betina. Jadi sudah tepat kalau jawabannya A ini paragraf kedua berisi perincian dari paragraf ke-1. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban yang B sampai E, ada penguatan, penambahan, perbandingan, kelanjutan. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini sudah disediakan teks atau kutipan teks. Ada 3 paragraf di situ. Kemudian kita diminta untuk, nah ini mencari kelemahan paragraf kedua pada teks tersebut. Langsung ke pembahasan. Nah, oke. Di sini em, kelemahan paragraf keduanya sudah dikutip di sini ya. Jadi kita langsung fokus ke kutipan paragraf saja. Memasuki stupa pertama, pengunjung akan menemui area berbelanja. Di sini bisa menemukan aneka souvenir dan batik khas Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat juga berbagai mainan tradisional. Di lantai 2 terdapat gunungan resto tempat makan dengan konsep fine dining. Pengunjung dapat mencicipi aneka menu sambil menikmati pemandangan gunung-gunung di sekitar Semarang. Oke, dalam paragraf kedua disebutkan area berbelanja aneka souvenir, mainan tradisional, konsep fine dining, dan sebagainya. Tetapi tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai berbagai hal yang telah disebutkan tadi. Jadi kelemahannya itu tidak dipaparkan secara jelas dan menyeluruh tentang apa namanya area-area yang disebutkan tadi ya, berbelanja, kemudian area berbelanja, souvenir, mainan tradisional, itu hanya disebutkan saja, tapi tidak ada penjelasan rincinya.
Kemudian yang kalimat 3, maaf, untuk soal nomor 3, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat oke, kita lihat kalimat tidak efektif dari pilihan kalimat 3, 8, 11, 16, dan 19. Di sini sudah dikutip juga kalimatnya. Nah, untuk kalimat 3, 8, 11, 16, dan 19 ini langsung muncul pilihan jawaban yang E, itu yang tidak efektif adalah kalimat nomor 19. Syarat utama sebuah kalimat efektif adalah keberadaan subjek dan predikat yang jelas. Kalimat 19 tidak efektif karena keberadaan subjek dan predikatnya tidak jelas. Nah, 19 itu dinilai tidak efektif karena keberadaan subjek dan predikatnya tidak jelas. Nah, coba kita lihat. Dari semua pilihan jawabannya, satu persatu kita akan bahas. Dari kalimat 3 terlebih dahulu. Namanya Dusun Semilir, lokasinya di pinggir jalan utama Semarang, Ambarawa, Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, di sini saya rasa tidak ada masalah karena sudah memenuhi syarat kalimat efektif mulai dari tanda baca, kemudian untuk nama geografi Semarang, Ambarawa, Bawen, Kabupaten Semarang ini semuanya diawali dengan huruf kapital. Namanya Dusun Semilir. Nah, Dusun Semilir ini juga nama geografi ya, sehingga masing-masing katanya diawali kapital. Kalimat 8, di sini bisa menemukan aneka souvenir dan batik khas Indonesia. Nah, di sini tidak ada masalah juga. Untuk 11, pengunjung dapat mencicipi aneka menu sambil menikmati pemandangan gunung-gunung di sekitar Semarang. Saya rasa juga tidak ada masalah untuk kalimat 11. 16, sebagian besar bangunan jembatan Senggol menggunakan bambu dan kayu. Menambah unik untuk diabadikan. Oke. Ini juga nggak ada masalah ya. Jadi, untuk jembatan Senggol itu juga, masing-masing diawali kapital, kemudian tanda bacanya untuk memisahkan kalimat, setara juga diberikan tanda koma di sini, jika ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota dan menikmati suasana desa. Ini dinilai tidak efektif karena pilihan jawaban yang E, ini tidak ada subjek dan predikatnya yang jelas. Di awal langsung kata hubung yang menyatakan syarat. Jika ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota dan menikmati suasana desa. Nah, mana subjeknya, mana predikatnya, di sini dinilai tidak jelas. Karena biasanya untuk kalimat yang diawali dengan konjungsi yang bukan bermaksud meletakkan keterangan di situ, berarti menghalang-halangi fungsi subjek dan predikatnya. Yang keduanya itu sangat dibutuhkan untuk disebut sebagai kalimat, itu pasti memerlukan kehadiran subjek dan predikat. Jadi kalimat 19 dinilai kurang diketahui subjek predikatnya sehingga tidak memenuhi syarat kalimat efektif. Oke, untuk soal yang selanjutnya, disediakan teks kemudian mencari gagasan utama pada kalimat 1. Gagasan utama kalimat sama dengan inti kalimat. Inti kalimat terdiri dari fungsi subjek dan predikat kalimat tersebut. Dalam kalimat 1 ditemukan frasa peneliti gabungan menduduki fungsi subjek dan kata melacak sebagai predikat. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang mengandung dua hal tersebut, yaitu pernyataan peneliti gabungan melacak jejak manusia purba pada opsi C. Maksudnya seperti apa? Untuk mencari gagasan utama dalam satu paragraf ya, masih sama, kita melihatnya yang kalimat pertamanya terlebih dahulu. Nah, memang yang ditanyakan kalimat satunya ini berarti kita tinggal mencari gagasan utama ya, atau inti kalimatnya itu kita langsung fokus pada keberadaan subjek dan predikat. Jadi dari penjelasan ini subjeknya diketahui bahwa peneliti gabungan
itu berfungsi sebagai subjek. Nah, sedangkan yang berfungsi sebagai predikat itu, nah ini, kata melacak. Setelah penemuan lukisan tangan tertua di dunia yang berusia sekitar 40.000 tahun, ini keterangan yang letaknya di depan kita abaikan dulu. Sejumlah peneliti gabungan melacak. Nah, sejumlah peneliti gabungan melacak. Jadi sejumlah peneliti gabungan itu kita tahu bahwa di situ adalah frasa atau gabungan kata yang menduduki fungsi subjek, sehingga kita cari intinya saja dari fungsi subjek, yaitu peneliti gabungan. Kemudian melacak jejak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Itu berarti fungsi predikatnya yaitu kata melacak. Nah, kemudian jejak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut itu yang berfungsi sebagai objek, sehingga dia inti dari fungsi itu sendiri adalah jejak manusia purba. Yang berkaitan dengan lukisan tersebut itu menandai perluasan. Karena di sini ada konjungsi yang menandai perluasan, sehingga tidak diperlukan untuk kalimat inti. Oke, itulah soal dari tryout TPS PPU. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT.